Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardan Smawati. Sebelah kanan saya Nama saya Rifki Fajar Maulana. Muhammad Ibrahim Arifatullah. dan sebelah kiri saya. Nama saya Fajar Irfan Ardiansyah. Ainun Fitriani. Baik, kami dari Kanal 1 ingin mewawancarai beberapa orang tentang apa sih tentang korupsi itu dan bagaimana saja sih dia bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, selamat menyaksikan. Nah, oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Setia Bima. Nah, perkenalkan nama kakak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Heni Herawati. Saya semester 6 di Setia Bima. Nah, baik. Saya akan bertanya, bagaimana sih pendapat kakak cara kita mencegah korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya sih ya, untuk mencegah korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai saya seorang mahasiswa, kita perlu pendidikan untuk anti korupsi untuk ke depannya seperti itu. Pendidikan yang terkait dengan moral atau maupun kehidupan, terkait dengan hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemauan kita seperti itu. Jadi kita juga harus bisa mengatur kemauan dari diri kita sehingga kita tidak melakukan korupsi. Sepertinya di dalam perusahaan juga itu untuk tidak dipengaruhi oleh korupsi-korupsi tertentu, untuk pencatatan keuangan di dalam perusahaan harus ada akuntabilitas dan transparansi dari perusahaan tersebut. Jadi itu mencegah korupsi dalam perusahaan maupun dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih kakak. Oke, itu saja dari kakak kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Bye-bye. Saya Ainun Fitriani akan mewawancarai kakak ini terkait korupsi. Siapa namanya? Nama saya Alda Yulistiawati. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda menjadi korban pengkorupsian? Yang pertama-tama pasti kumpulin bukti-buktinya, terus langsung ke kantor polisi untuk menindaklanjuti ya adanya dugaan kasus korupsi pada saya yang jadi korbannya. Iya. Baik, itulah wawancara singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Iya. ada waktunya sebentar? Iya bang. Nih, boleh kesini sebentar-bentar? Iya. Nih, saya nama saya Rifki Fajar Maulana nih dari kampus dia. Ingin mewawancarai kamu. Sebelumnya nama kamu siapa? Nama saya Fadil bang. Oh, Fadil. Ya. Saya ingin mewawancarai kamu seputar korupsi. Apakah bisa? Boleh. Oke, pertanyaannya, jika kamu mempunyai bos dan bos kamu itu korupsi, apa yang akan kamu lakukan agar karirmu tidak terhapus gara-gara bosmu itu korupsi? Menurut saya ya, cara menghapuskan bos yang korupsi itu adalah mencari partner yang sefrekuensi dan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, lalu melaporkan bos itu ke polisi supaya bosnya dipenjara. Oke, jadi kesimpulannya karirnya selamat, terus koruptor pun dituntas gitu? Ya, betul. Oke, terima kasih Bang Fadil. Ya, sama-sama, ya. Oke. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh? Nama Gimana? Bapak siapa? Safrudin. Saya ingin bertanya mengenai tentang korupsi. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pemerintah dan lembaga publik dalam menangani kasus korupsi? Oh ya, terima kasih. Menurut saya bahwa penerapan hukum yang saat ini berjalan di Indonesia sudah cukup bagus. Namun ada dua hal yang sering kita jumpai di tengah persoalan hukum yang saat ini kita dengar bahwa ada dua hal yang sering terjadi persoalan penerapan hukumnya. Yang pertama, penerapan hukum terhadap masyarakat yang melakukan korupsi, masyarakat sipil yang melakukan korupsi itu sudah bagus diterapkannya dengan adil dan cukup bijak oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. Yang kedua, dalam hal penerapan hukum yang terkait dengan pejabat-pejabat publik dan yang terkait dengan unsur-unsur politik, selalu ada yang menghambat sehingga terjadi tebang pilih.
Dan ini saat ini menjadi hal yang menjadi hal yang lumrah dan diketahui oleh publik. Namun mudah-mudahan di dalam era pemerintahan Prabowo ini penerapan hukum itu lebih adil dan lebih bijak, tidak terkecuali tanpa pandang bulu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya, Bapak. Terima kasih ya. Ya. Bang, maaf mengganggu. Sebelumnya namanya siapa? Yang saya Ian, Bang. Boleh saya wawancarai seputar korupsi? Boleh, Bang. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah korupsi? Masyarakat dapat mencegah korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan, melaporkan korupsi, mengawasi penggunaan dana publik, mendukung lembaga anti korupsi, dan membangun budaya integritas. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama, Bang. Baik, itulah video singkat dari kelompok kami dan ada sedikit pantun dari teman-teman saya. Oke, baik, sebelumnya nama saya Rifki Fajar Maulana. Ini untuk para pejabat-pejabat yang koruptor di luar sana. Jadi di Indonesia ini ada banyak pejabat yang sangat sering jadi koruptor. Apalagi sempat kemarin ada artis juga yang korup berapa triliun, itu saya juga nggak tahu, kalian bisa cek sendiri. Nah ini pantun buat mereka ya, dengerin baik-baik. Ubur-ubur ikan lele, kalau udah jadi kucing jangan jadi tikus le. Oke, sekian dari saya, sekian dari kami deh. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Pentin mampariru. Baik, itu saja video singkat wawancara kami tentang korupsi dan ada sedikit pantun. Ulang.